Karena hamba itu egonya tinggi, dia merasa lebih mengerti dirinya. Disitulah awal mulai orang gak bersyukur, orang gak bahagia. Jadi kapan orang tidak mulai bersyukur, kapan awal orang tidak bahagia? Di saat dia menganggap dirinya lebih mengerti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat syukur ini kita pertahankan dengan ngaji kerohanian seperti ini. Inti kajian hikam. Kajian hikam itu ingin ngasih tahu kondisi kamu apa saja itu baik, cuma mindsetmu yang jelek. Kondisimu apa saja itu baik, karena Allah itu maha baik. Ketika dia menahan pemberian yang kau minta-minta itu, karena dia sayang denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dhamina al-ijabah wa ajaba kulla da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Apapun yang dia berikan pasti itu terbaik menurutnya, meskipun menurut hambanya tidak. Kira-kira lebih mengerti Allah atau hamba, Bang Den? Karena hamba itu egonya tinggi, dia merasa lebih mengerti dirinya. Disitulah awal mulai orang gak bersyukur, orang gak bahagia. Jadi kapan orang tidak mulai bersyukur, kapan awal orang tidak bahagia? Di saat dia menganggap dirinya lebih mengerti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat syukur ini kita pertahankan dengan ngaji kerohanian seperti ini. Dan ini pindah-pindah begini, debatnya panjang, Bang Dik. Ini maka walaupun tepuk tangan ini bukan, gak ada urusannya dengan syariat, tepuk tanganlah buat panitia ya. Ini mereka sudah capek-capek, Masya Allah, luar biasa ya. Lelahmu insya Allah, Allah ganti dengan keridhaan ya. Dan semua itu tidaklah sempurna kecuali dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita hari ini bisa ngaji. Kemarin saya mengeluhkan kalau di situ berisik, Bang Dik. Nah, maka pindah ke sini. Ke depan pindah kemana lagi, wallahu alam. Yang penting kita ngaji ya. Mau posisinya gimana, yang penting kita ngaji. Bagi saya surau jadi nggak jadi itu masalah fisik. Yang penting ruhani kita ngaji. Dulu di KJD ngaji, di Goa ngaji, di Ribat ngaji. Sekarang surau Ribat kita ngaji apapun kondisinya, kecuali nanti musim hujan, nanti kita sesuaikan keadaannya ya, insya Allah. Gak usah pakai ilmu aneh-aneh, buka aplikasi BMKG aja. Ya, jadi kalau udah diprediksi hujan ya kita undur-undur dulu ya. Jangan sering-sering pakai asma untuk nolak takdir, kasihan ya. Nah, di samping saya ada Ustadz Al-Hafiz Dawamuz Zikri, biasa dipanggil Dawami ya. Ini orang sesat yang ada di samping saya ini Hafiz Quran, Bang Dik ya. Kalau dia sesat, Bang Dik kira-kira mana? Wajadaka dhallan fahada. Allah sendiri yang mengatakan begitu ya, kita terima aja ya. Ini kita buka kembali kitab Mu'ta'ilah, kitab yang saya bawa, Kashful Ghita an Hikami Ibn Ata'illah, karya Imam Al-Khatib Al-Waziri. Kalau yang dipegang sama Ustadz Dawami ini Syarqawi dan Ibu Abbad ya. Di kitabnya masih itu kayak cacing gitu ya. Ya, kalau ini masih ada barisnya karena kita baru. Nah, itu muka dia kan lebih tua dari aneh kan. Jadi kitabnya jadul-jadul. Baik teman-teman semua, walaupun tadi sudah baca Fatihah, tadi Fatihah yang tadi untuk melengkapi syahadat, karena guru saya mengatakan Fatihah itu mahar rohani. Maka setiap kali wirid, setiap kali baca apapun, saya memulai dengan Fatihah. Sekarang Fatihah untuk diri kita sendiri dan imam yang akan kita baca kitabnya, dan tentunya untuk Nurul Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk orang tua kita, guru-guru kita
semua panitia, semua pewakaf ya, pewakaf tanah ini, dan siapapun yang berdonasi untuk membangun surau, sedikit pun yang mendonasikan waktunya, jasanya, semoga Allah menyampaikan ruhaninya ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum al-muttasil ila al-imam Ibn Athaillah Sakandari qala qaddasallahu sirrahu qala ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu terhadap hal yang sejatinya telah dijamin untukmu dan ketidaksungguhanmu terhadap hal yang sejatinya dituntut untuk terbit dari dirimu, itu merupakan bukti akan matinya mata hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Athaillah menyindir kita semua yang menghabiskan waktunya lebih banyak di tempat bekerja, bahkan mungkin lebih banyak di jalan, karena hatinya galau dengan urusan yang sudah dijamin Allah. Ini bukan melarang bekerja, bukan, ini masalah konsep hati. Kerja aja, kena macet aja. Tapi yang berbeda dari Ibn Athaillah adalah apa keyakinan dirimu saat bekerja. Maka beliau kasih sindiran, apa katanya? Ijtihaduka, engkau bersungguh-sungguh mencari fima duminalak, apa yang telah dijamin bagimu. Rezeki sudah dijamin Allah belum, Bang Dik? Betul, rezeki sudah dijamin Allah. Sudah. Benar. Seyakin apa rezeki sudah dijamin Allah? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa beda hakul yakin dengan ilmu yakin? Ilmu yakin kata orang kita percaya. Kalau ainul yakin kita lihat di depan mata. Kalau hakul yakin kita merasakannya. Sudah merasakan belum keajaiban rezeki? Sudah, bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Ya. Salah satu rezeki adalah jodoh. Jodoh gak akan ketukar. Jadi kalau orang yang kita suka jadi pasangan orang lain, jangan makan hati. Ya. Yang aneh itu kopi cyanida kan rame lagi, Bang Dik. Itu kan urusan menyukai lawan jenis. Nah, ini menyedihkan sekali ya. Sudahlah rezekinya kurang pas, accident. Nauzubillah min dzalik. Termasuk anak itu rezeki. Ya. Dan itu sudah dijamin semua. Ya. Ijtihaduka fima dhaminalak, kesungguhanmu terhadap rezeki yang sudah Allah jamin bagimu. Wa taqsiruka, sedangkan engkau kurang serius. Bang Dik, tahajudnya ada nggak selama bekerja? Ada nggak yang bekerja? Kerjanya berapa jam sehari? Saya udah nggak kerja, Bu ya. Oh ya, ada yang lain deh. Yang kerja berangkat jam berapa? Berangkat jam 6, jam 7. Jam 7. Anggap PNS atau karyawan, berangkatnya jam berapa? Jam 7. Pulang? Jam 5. Nyampe di rumah? Jam 7 lagi. Berarti 12 jam di luar rumah. Adakah di antara antum ini yang tahajudnya selama itu? Itu namanya kurang. Benar nggak? Katanya akhirat dan dunia mesti seimbang. Seimbang mah 50-50. 50% mau. Tidak. Jadi tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa dunia dan akhirat itu seimbang. Yang ada itu Allah mengatakan ibtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Surat Al-Qasas ya. Ini kopiahnya, oh kopiah Bugis ya. Saya baru carilah apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu negeri akhirat. Dan itu nggak pakai tapi, nggak pakai dari, nggak pakai sebagian. Carilah semaksimal mungkin negeri akhirat. Tapi giliran dunia, apa kata Allah, wala tansa nasibaka, kamu jangan lupa ya. Kalau kita kan sekarang dibalik, coba
ustadz hari ini, mohon maaf bahasanya dibalik. Kamu nggak apa-apa ibadah, tapi jangan lupa duniamu. Begitu nggak? Agak begitu. Ngomongnya gini. Carilah duniamu banyak-banyaknya, nanti jangan lupa akhiratmu. Kebalik gak sekarang perintahnya? Kalau Allah nyuruhnya apa? Ayo cari. Ayat ini bukan nyuruh sholat lebih lama daripada kerja. Karena dalam pemahaman kami, kerja itu juga ibadah. Kerja itu ibadah kalau amanah. Maka orang yang kerjanya amanah, dia sama dengan sholat sunat. Apalagi kalau dia pemimpin, dia adil. Pemimpin yang adil itu ditaruh di 7 daftar wali Allah yang ditulis di dalam hadis Bukhari. 7 wali yang Allah jaga di saat tidak ada penjagaan di hari kiamat. Nomor satunya siapa? Imamun adlun. Imam yang adil. Bukan ustadz. Imam dulu. Maka sekarang banyak yang pengen jadi imam. Banyak yang ingin jadi wakil rakyat, betul nggak? Mohon doa restu gitu. Ya nggak apa-apa. Kan Bang Dik kalau nggak nyalon ya harus ada yang nyalon. Teman-teman yang melakukan Allah, ini ada kalimat yang agak keras di sini. Orang-orang yang dia sungguh-sungguh dalam urusan mencari rezeki dunia, tapi tidak sungguh-sungguh dalam akhirat, dalilun alam timasil basir, tanda mata batinnya buta. Jadi kalau ditanya, apakah mata batinku hidup? Jawabannya satu aja. Kamu lebih serius di depan TV atau di atas sejadah? Kamu lebih serius, maka harus diganti. Imam Al-Banani menukil seorang sufi di zaman dulu, namanya Dhahak. Dhahak ini secara harfiah artinya yang suka ketawa. Mungkin dia dulu suka ketawa. Kata dia, salah satu nikmat yang aku tidak peroleh bandingannya di dunia, rezeki yang luar biasa, mujalasatu ahli ilmi, duduk bersama orang yang kenal Allah. Mujalasatu zakirin, begitu di riwayat lain, duduk bersama orang-orang ahli zikir. Maka teman-teman, kalau nggak kuat zikir sendiri, gabunglah dengan orang yang suka berzikir. Ini sekarang diribat untuk zikirnya masih terbatas karena tempatnya terbatas. Di lantai 3 kita hari Jumat biasanya. Semoga tahun depan ini sudah jadi suraunya. Nanti kita zikir bareng di sini. Kita nikmati hidangan-hidangan langit. Insya Allah. Kenapa kita sebut hidangan langit? Karena setiap kali orang menyebut nama Allah, sebenarnya Allah sudah duluan nyebut nama dia. Jadi kapan kan Allah ingat kita? Kapan Allah ingat kita? Sebelum kita ingat Allah. Ya. Duluan kita yang sholawat atau Rasulullah yang doain? Cuma secara syariat orang itu diajarkan ikhtiar. Man shalla alayya, siapa yang sholawat kepadaku, sallallahu alaihi asyra marrat, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Coba perhatiin kalimatnya. Siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Kita sholawat, Allah sholawat. Duluan mana wujudnya? Duluan wujud Allah apa wujud kita? Dan Allah sekali sholawat, selama-lamanya sholawat. Allah sekali ingat hambanya, selama-lamanya ingat hambanya. Inilah yang disebut zikir. Zikir itu mengingat pertemuan yang dulu pernah terjadi. Ada yang ingat gak? Ada yang ingat wajah Tuhan gak? Gak ada yang ingat. Karena gak ada yang ingat. Yang diingat itu pertemuan yang lama. Jadi semua rasa zikir hari ini itu hanya mengenang perasa yang lama itu. Karena Allah dulu, sekarang, nanti sama. Maka ingat yang dulu itulah yang disebut zikir. Maka zikir artinya mengingat. Kalau nyebut Allah, itu namanya menyebut. Itu namanya memuji. Tapi zikir dalam arti mengingat. Saya nggak bisa ingat wajah Allah pakai akal. Maka orang yang mencoba memikirkan Allah dengan akalnya pasti gila. Itulah kejadian ahli-ahli tasawuf dituduh
penyebab kegilaan. Bener nggak? Dari dulu sampai sekarang? Tapi Bang Dik ini udah ketemu Syekh Hisham tahun berapa dulu? 2000? Syekh Hisham Kabani 2008. Udah gila belum? 2008, telat ya. Saya 98 udah berteater rekod Bang Dik. 98. Ya makanya saya jadi muridnya Buya. Loh bukan. Maksudnya aku gila nggak? Mana ada dokter gila kan? Ya, jadi teman-teman, ketika ada kejadian satu, jangan dipukul rata. Tahu nggak? Ada kelas saya, ada yang masuk UIN gila. Terus ngomong gini nggak? Kamu jangan masuk UIN, tergila, gitu nggak? Cek dulu dia gila itu karena masuk kampus atau karena sudah bawaannya nggak beres. Sama orang belajar zikir, belajar ma'rifatullah, kalau udah nggak beres, masuk ke situ, dia ikut nggak beres. Nah, namun syaitan itu seneng nggak ada orang ingat Allah. Saya di pertemuan bulan lalu saya kasih pertanyaan kalau nggak salah. Yang paling banyak ingat Allah itu siapa? Ahli fikih, ahli akidah, apa ahli tasawuf? Jujur, bener. Ini bukan melebih-lebihkan. Ahli fikih, ahli akidah atau ahli tasawuf? Yang banyak zikir. Zikir nggak usah pakai takwil. Zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau majelis ilmu itu penakwilan terhadap kata zikir. Ahli tasawuf. Ambil satu tarekat Qadiriyah, itu ada zikir Ataqah namanya, sama dengan Naqsyabandi, sama dengan Samaniyah dan tarekat lain. Zikir Ataqah 70.000 la ilaha illallah. Mana ada selain orang tarekat begitu? Yang ada dibid'ahin. Padahal Al-Qur'annya mengatakan uzkurullaha dzikran katsira, surah Al-Ahzab. Hei orang beriman, zikir sebanyak-banyaknya. Banyak itu salah satunya angka 70.000. 70.000 banyak? Banyak banget atau banyak bingit? Syaitan suka nggak sama orang berzikir? Maka saya curiga yang membid'ah-bid'ahkan orang berzikir ini, jangan diterusin Bang Dik ya. Dulu syaitan itu yang bernama Azazil pernah didatangi gerombolan malaikat, lalu minta doa. Wahai Azazil, doakan kami supaya selamat. Loh kenapa? Karena kami dapat kabar nanti ada malaikat yang membelot. Kira-kira gitu kalau bahasa bebasnya. Apa kata Azazil? Saya doakan kalian istiqomah. Saya doakan kalian dapat hidayah. Tapi dia lupa sama dirinya sendiri. Allah yahdikum. Semoga Allah memberi hidayahmu. Hadakumullah. Semoga kalian dapat hidayah. Tapi dia lupa mendoakan diri sendiri. Itu ngeri sekali. Dan ternyata terjadi. Dia yang belot itu malah yang doain itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Walaupun ini kisah Israiliyat, tapi ada benarnya. Ya. Kalau doain orang, mulai diri dulu. Ya. Ibda biman ta'ul, mulai diri kita dulu, baru kemudian orang-orang dekat kita. Baik teman-teman semua, apa kata Imam Khatib Al-Waziri? Ciri-ciri orang yang maghbun, yang rugi: ijtihaduka fi rizqika al-madmun wa taqsiruka fi ibadatir razzaq. Ya, engkau sungguh-sungguh terhadap yang sudah dijamin, tapi lengah terhadap yang belum dijamin. Itu dalilun annaka al-maghbun, tanda kamu itu kamu rugi. Ya, maghbun artinya rugi. Ya, oke, lanjut. الحكمة السادسة: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. Jangan sampai terlambatnya datang pemberian Allah kepadamu sementara kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan lahirnya keputusasaanmu. Karena sejatinya Allah telah menjamin akan menjawab doa-doamu
tapi terhadap apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan terhadap apa yang kamu pilihkan untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia ingin, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Baik, ini udah pernah sering kita bahas, namun karena memori manusia gampang terimpit oleh status-status Instagram dan YouTube, maka teks ini perlu diulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun, janganlah hendaknya terjadi ta'akhuru amadil ata, ketika pemberian Allah terlambat turun kepadamu. Pernah kejadian nggak minta sesuatu di waktu tertentu tapi Allah belum kasih di waktu itu? Yang paling gampang yang jomblo-jomblo udah pengen melepas jomblo tapi belum ketemu, itu paling gampang. Atau yang belum punya dapat pekerjaan, ingin dapat kerjaan. Yang ingin dapat kendaraan, kendaraannya belum dapat. Yang ingin dapat rezeki, rezekinya belum dapat. Jawabannya apa? Jawaban beliau, jangan sampai pemberian Allah kepadamu itu telat, sedangkan engkau serius berdoa dan berusaha. Mujiban liya'sik, mujiban menyebabkan munculnya ya'sika, keputusasaan di dalam hatimu. Nah, sering nggak ngomong begitu? Saya sudah sekian bulan nih doa tapi nggak ada hasilnya. Ada yang ngomong begitu? Ya, sering ngomong begitu? Kalau pernah bicara begitu, ini yang disebut mujiban liya'sik, dan Allah paling tidak suka sama orang yang putus asa. Jadi ciri-ciri hamba yang tidak diterima jadi kekasih Allah, baru doa sedikit, baru doa setahun, 2 tahun, 3 tahun gak dijawab, terus mengatakan doa saya gak didengar kayaknya gitu. Nah, orang-orang begini, sejak kapan Allah itu tidak dengar orang berdoa? Ada gak? Pernahkah Allah tidak dengar satu bunyi atau tidak tahu dengan adanya lalat, semut? Pernah gak? Semut di hari yang gelap, di tempat yang gelap, batunya hitam, itu Allah tahu. Masa cuma kita doa Allah gak tahu? Nah, jadi keyakinan orang-orang seperti ini yang meyakini bahwa sepertinya doaku belum dijawab. Nah, keyakinan seperti ini yang kemudian membatalkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah mengatakan innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Terbayang sedikit Allah tidak dengar doa, batal nggak akidahnya? Batal akidahnya? Dan sudah berapa banyak orang Islam itu nggak Islam lagi. Itu sebabnya saya setiap kali mau mulai sekarang baca syahadat. Apakah baca sendiri atau bacanya berjamaah? Coba sebelum sholat syahadat dulu ya. Siapa tahu dari sholat ke sholat yang itu kita sudah batal syahadatnya. Contohnya yang tadi, itu bagian aneh kok dia dapat, nah, itu batal tuh syahadatnya. Ini bab hakikat ya, bukan bab KTP. Secara KTP masih muslim, secara bab ilmu fikih masih Islam, tapi secara ilmu rohani, ilmu tauhid itu batal. Ilmu tauhid batal sudah. Makanya ahli hakikat itu agak tegas. Yang lembut itu ahli ma'rifat. Apa beda hakikat dan ma'rifat? Hakikat itu berbicara apa adanya fi hadratillah, di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu zul jalali wal ikram, itu tegas. Maka Allah bertajalli kepada Sayyidina Muhammad SAW, memantulkan sifatnya, yaitu sifatul jamal. Maka muncullah rahmatan lil alamin. Nah, kalau bab rahmat, orang begini masih bisa diselamatin. Orang yang mengatakan tadi, Allah ini apa, nasib gua kok begini mulu, berarti dia sedang meratapi nasibnya. Orang seperti itu secara hakikat batal, tapi secara syariat masih muslim. Ya. Bang Dik nih saya ngomong, atau Bang Dik ngomong, Ar-Razi ini gak bakal diundang kalau gak podcast sama aneh. Pernah ngomong gitu gak? Terbersit gitu Bang Dik, secara hakikat batal, berarti sudah menduakan Allah. Ini contoh aja ya.
yang membuat saya diundang orang ngajar di mana-mana itu karena podcast sama Bang Dik atau karena Allah yang mau? Allah yang mau. Tapi saya ngomong nih, Bang Dik nih kalau nggak aneh yang didik, wah binasa sudah. Nah, itu secara hakikat itu batil. Kalau dia seorang guru mursyid, itu mursyid yang di kolbunya ada syirik khafi. Ada syirik, sama Bang Dik ngomong kayak tadi, itu syirik khafi. Syirik khafi, ini berbahaya. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi di dalam kolbu yang tidak tampak. Maka yang tahu cuma ahli kolbu. Nah ini yang sering saya sampaikan sampai 2 bulan, itu yang kita ulang-ulang terus. Kulluka syirkun khafi. Semua yang engkau katakan ini kamu, ini darimu, itu syirik khafi. Kenapa engkau tidak mengatakan ini Allah, tapi Allah menyertakan aku di dalam perbuatannya? Baru benar itu. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya. Nah, ini yang membuat saya senang. Fa huwa dhamina lakal ijabah. Wahai murid, semua doamu sudah dijamin. Dijamin ijabah. Ini perkataan Ibnu Athaillah Sekandari. Semua yang ngaji hikam malam ini adalah murid Ibnu Athaillah Sekandari. Apa kata beliau? Wahai murid, semua yang engkau minta itu sudah dijamin ijabahnya. Pengen diijabah di dunia apa di akhirat? Di dunia. Beneran? Nah, yang mana nih? Hah? Ada yang dunia, ada yang akhirat gitu ya. Pengen masuk surga nggak? Tahu nggak nanti makom di sorga itu makom tertinggi itu didapat bagi orang, salah satu yang tertinggi didapat oleh orang-orang yang doanya belum diijabah di dunia, diijabahnya di akhirat. Terus dia ngomong, ya Allah kalau begini sebaiknya dulu aku meminta jangan ijabah di dunia, ya Allah ijabah saja di akhirat. Kenapa orang-orang yang berdoa itu ditinggikan? Karena orang berdoa itu merendah, maka di akhirat ditinggikan. Mau tahu wali Allah makom yang tinggi? Itu wali-wali yang dia merendah. Nah itu yang disebut ma'rifat. Kalau orang hakikat masih bisa tergelincir. Karena orang hakikat itu ada sedikit jalalnya. Dia lupa kalau dia masih hamba Allah, bukan Tuhan. Jadi saya ketemulah seseorang yang ngomong gini, katanya ente ngaji ma'rifat tasawuf, kok masih sakit? Aneh ngaji ma'rifat, nggak ada sakit-sakitnya, ngomong gitu. Itu matanya langsung belalak, itu udah nggak kayak manusia lagi. Kok ada kesombongan begitu? Itu kan jalalnya Allah. Nabi pernah sakit nggak? Kata orang kalau ngaji Nur Muhammad nggak bisa sakit-sakit. Bener nggak? Hah? Guru saya pakar Nur Muhammad, bahkan nama dia Nur Muhammad, sakit-sakit. Terus kok ada orang bilang, kalau orang sudah ngaji Nur Muhammad nggak akan sakit-sakit? Bukan. Kalau orang ngaji Nur Muhammadnya baru sampai pada hakikat Nur, dia akan merasa dirinya bukan dirinya lagi, sehingga dia nggak merasa sakit, padahal tubuh dia sakit. Sugesti begitu kuat memang. Ya. Tiadalah diriku yang sakit, tiadalah badanku, tiadalah tubuhku, tiadalah tulangku kecuali Nur Muhammad. Hilang rasa sakitnya pada sugesti, tapi pada fisiknya sebenarnya dia masih sakit. Sugestinya yang kuat. Namun sugesti kuat bisa menyembuhkan badan juga. Nah, itu kehebatannya. Namun kalau ini terjadi terus, orang ngira, oh kalau ente punya kajian Nur Muhammad nggak akan sakit-sakit. Nggak begitu. Ada nabi yang sakit nggak? Nabi Ayub. Apa kurang nur Nabi Ayub? Ada yang lebih tinggi nurnya dari Nabi Ayub? Nggak ada. Ya. Katanya kalau wiridan nanti kaya. Di antara para nabi, tahu nggak antum? Setelah Nabi Muhammad SAW yang paling banyak wirid itu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa afqarul anbiya, nabi paling fakir, nabi paling miskin. Nabi paling. Jadi bukan zikir itu sebenarnya yang bikin. Ya. Jadi selama ini kan ada zikir pelaris, benar nggak? Benar zikir pelaris. Remeh amat zikir untuk akhirat melariskan dagangan dunia yang cuma beberapa hari. Sekelas gak ini? Zikir untuk akhirat, nyebut nama Allah pemilik dunia dan akhirat. Antum gunakan zikir itu untuk melariskan dunia.
supaya jebol jadi anggota legislatif, supaya jebol jadi wakil rakyat, jadi bupati, jadi wah, remeh bener. Zikir itu abadi, efeknya di sisi Allah. Kalau jadi wali kota berapa tahun? Jadi wakil rakyat berapa tahun? Ya, terlalu remeh. Tapi boleh nggak minta dengan zikir dunia? Boleh. Secara ilmu hukum boleh, tapi secara ilmu hakikat itu su'ul adab. Secara hakikat itu su'ul adab. Apa arti su'ul adab? Nggak sopan ente. Kalau secara ilmu hakikat itu orang nggak ngerti. Masa mutiara mau ditukar sama gundu? Mau ganti mutiara sama gundu? Mau. Nah, itulah nasib orang-orang yang wiridan untuk nyari dunia. Wiridan untuk nyari dunia. Jadi udah Bang Dik, wiridan aja, gak usah untuk pelaris goa. Ya, gak usah. Rezeki itu udah ada jalurnya. Nah, ketika orang zikir bukan lagi untuk pelaris, antum siap-siap bahagia. Mau bahagia? Jangan lagi zikir supaya lolos jadi wakil rakyat. Nggak akan bahagia. Orang zikir untuk hal-hal seperti itu karena dia menukar mutiara dengan gundu, maka dia rugi. Dan yang kedua, dia nggak akan bahagia. Setiap hari ngecek, ini gimana nih? Ya. Katanya zikir ini bisa bikin laris. Cek, ada nggak yang datang? Kalau gila rame, langsung GR. Di sini Syirik Coffee muncul. Tuh berkat aneh solawat kan, rame. Pernah ngomong gitu? Berkat aneh zikir nih, awan nggak ada hujan gitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Itu ente syirik khafi. Syirik khafi, syirik tersembunyi. Nah ini kalau ngaji hikamnya agak sedikit dimasukin ke babul haqa'iq. Oke, mau ditambah lagi? Saya belum masuk ke bab marifat, masih hakikat dulu ya, masih hakikat dulu. Fima yakhtarulak. Tapi Allah menjamin doa itu dijawab sesuai pilihan Allah untukmu, bukan sesuai pilihanmu untuk dirimu. Bang Dik punya anak umur berapa Bang Dik yang kecil? Yang kenceng. 4 tahun. 4 tahun. Malu ya? Anak rasa cucu. Enggak, masih muda toh? Masih muda ya, ubannya aja yang udah jelas. Ketika anak minta motor 4 tahun, kasih gak? Kenapa? Karena sayang apa benci? Sayang lah, belum pantas ya. Ini dia. Berarti si anak tidak lebih mengerti dirinya daripada orang tua. Paham ya? Ketika orang tua menahan pemberian permintaan seorang anak, itu bukan karena benci sama dia, tapi karena sayang sama dia. Nah, inilah inti kajian hikam. Kajian hikam itu ingin ngasih tahu kondisi kamu apa saja itu baik, cuma mindsetmu yang jelek. Kondisimu apa saja itu baik, karena Allah itu maha baik. Ketika dia menahan pemberian yang kau minta-minta itu karena dia sayang denganmu. Kalau seandainya dikasih itu bocah 4 tahun, motor jatuh nggak? Tabrakan nggak? Nah, Allah itu kalau nggak sayang kepada si hamba, minta apa aja dikasih. Nah, ini hati-hati. Alamatul mal'unin al-matrudin. Ciri-ciri orang yang ditolak sama Allah, apa aja yang dia minta dikasih. Selevel Nabi minta ada yang nggak dikasih nggak? Ada. Apa doa Nabi? Ya Allah, la taj'al ummati yadribu ba'duhum fawqa ba'd, riqaba ba'd. Jangan jadikan umatku yadribu ba'duhum riqaba ba'd, umatku berselisih, bertengkar satu sama lain. Itu diaminkan? Tidak. Makanya hari ini orang belajar fikih tengkar. Baru hijrah, ternyata hijrah itu banyak alirannya juga. Ada hijrah ke kanan, ada ke kiri. Nggak tahu Bang Dik nih hijrah yang kemana nih? Bang Ronald hijrah kemana Bang? Gimana Bang Irwan? Ya, hijrahnya? Kalau antum hijrahnya ke Ustadz, banyak jalannya. Nanti ada ilir, ada mudik, ada kiri, ada kanan. Tapi kalau hijrah ke
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya ke Allah aman. Karena Allahnya cuma satu. Kalau ustadz banyak. Ya. Orang masuk thariqat, katanya hijrah masuk thariqat. Apakah orang thariqat itu adem-adem aja atau sekarang bertengkar? Tengkar nggak? Tengkar. Berarti berthariqat belum tentu beres. Orang thariqat tuh, thariq artinya jalan. Orang yang baru di jalan, dari aja orang jalan hari ini. Jadi berthariqat belum cukup. Mesti sampai kepada hakar. Orang thariqat hari ini cuma wirid. Padahal guru-guru kita ahli thariqah, mereka tidak hanya mengajarkan wirid. Mereka sebelum mengajarkan wirid, kenalkan dulu siapa nama yang diwiridkan. Hari ini baru ketemu Bang Dik misalnya nih Kiai. Pak Kiai, ijazahin zikir dong. Langsung minta ijazah. Langsung minta beban. Itu orang cerdas apa orang konyol? Ciri-ciri murid yang kurang arif. Baru ketemu minta wirid, berarti nyari beban. Seharusnya kalau baru ketemu bilang, tolong terima aku jadi murid, tolong doain supaya istiqomah. Begitu aja. Gak usah minta wirid. Kalau dikasih sama gurunya 10.000 gimana? Ini amalinnya sholawat sehari 10.000. Kayaknya antum gak balik-balik lagi tuh. Jadi kalau ketemu gak usah langsung minta talqin, gak usah ngaji aja. Minta izin sama gurunya, izinkan saya ikut ngaji, ikut belajar. Gak tahu kalau guru di luar sana, mursyid di luar sana mungkin, ayo talqin itu urusan mereka. Tapi kita sedang menghidupkan, ngaji dulu, kenali dulu yang engkau sembah, baru minta amalan sembahannya. Jangan nyembah dulu sebelum kenal, nanti nyembah hantu. Gak jelas siapa yang disembah. Sembah kan menghormati, mengabdikan diri. Maukah mengabdikan diri kepada zat yang tidak dikenal? Mau gak? Nah, selama ini mohon maaf orang tua itu cuma ngingetin anak, kamu sholat. Tapi anaknya gak diajarin siapa yang disembah di dalam sholat. Ya. Akhirnya mohon maaf, mungkin di antara yang hadir malam ini ada yang merasa sholat itu beban waktu disuruh orang tuanya dulu. Bener gak? Ya, bener ya? Ya, yang ngangguk-ngangguk, yang diam-diam malu itu semuanya itu. Kira-kira lebih kenal Allah atau lebih kenal orang tua kondisi si hamba? Lebih mengerti Allah kebutuhan Bang Dik atau orang tua Bang Dik? Oke. Tapi anak kecil apa kata dia ketika orang tuanya nggak ngasih? Papa nggak sayang gitu ya. Ya, fa'akul lakum ayyuhal hadirun. Jadi saya sampaikan, ketika ada seseorang ngomong begini, Allah kok belum ngasih-ngasih ya? Itu rohaninya mirip seperti anak 4 tahun. Maka rohani itu ada kualitas umurnya. Jadi ada rohani dewasa, ada rohani masih anak-anak. Yang suka ngeluh, suka tersinggung, itu anak-anak. Yang suka baper, suka ngambek. Jangan dikira di Dino Thariqat nggak ada orang ngambek. Banyak orang ngambek di Dino Thariqat. Saya aja ketemu mursyid ngambek sama temannya mursyid, padahal gurunya satu. Nggak sapa-sapaan sampai mati. Katanya mursyid. Mursyid apa bullshit? Ya mohon maaf. Bagaimana dia mau mengajarkan orang jalan kepada Rasulullah, sedangkan jalan Rasulullah dia nggak tempuh. Dia nggak pernah nempuh jalan, terus dia mengajak orang ke situ. Tersesat nggak? Masih tersesat. Makanya banyak kiai-kiai dulu ngomong begini musim 2019. Yang nggak nyoblos coblosanku, bukan santriku. Pernah dengar nggak dulu? Sejak kapan coblosan sama itu urusannya adalah urusan guru dan murid. Ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ya alhamdulillah. Presiden 2024 sudah Allah tentukan belum? Wah, sama kita santai aja ya. Jadi Allah sudah siapa yang menang sudah tahu? Siapa? Ya kitanya nggak tahu, tapi Allah sudah tahu. Ya sudah, ngapain repot-repot? Ya. Jadi membingungkan hal yang sudah dijamin, itu yang disebut taksiruka, tanda-tanda batinnya mati, ketutup sama WhatsApp, ketutup sama hoaxnya di YouTube. Karena dia tidak mengaktifkan kecerdasan kolbunya,
Yang diaktifkan cuma kecerdasan handphonenya. Yang dulu pernah terlibat seperti itu, ya sesali ya. Minta ampun kepada Allah. Mungkin ada dulu orang yang kita sakiti dengan takbir-takbir kita. Dulu ada orang yang kita sakiti cuma dengan perbedaan pilihan kita ya. Ternyata yang dipilih jadi menteri. Kena prank ya. Lalu yang masih ingat gak dulu? Nggak jadi deh, itu bab politik. Saya ngekat sampai di situ aja ya. Yang relevan dengan hikam aja. Orang itu akan jadi apa? Itu berdasarkan firasat seorang wali atau mau-maunya Allah. Ya. Tapi kan banyak orang yang udah pede, kegeeran kalau dapat isyarat. Wah, aneh dapat isyarat, ente bakal jadi gubernur. Segera maju. Ternyata jadi gubernur-gubernuran. Lumayan. Di banner doang. Padahal orang kalau dapat isyarat mimpi, isyarat kasyaf, itu terjadinya bukan berdasarkan hitungan orang yang menangkap mimpi dan kasyaf itu. Terjadinya tergantung maunya Allah SWT. Ya, makanya jangan jual-jualan kasyaf ya. Jangan kemudian obral-obral firasat ya. Biasa aja, santai aja. Itulah anehnya orang zaman ini. Kita cerita mimpi ketemu Rasul, dia bilang itu kok diceritain ke orang, nanti jadi fitnah. Giliran ceritain kasyaf, ceritain firasat, itu diceritakan, bahkan dibawa ke bab politik. Itu ngeri ya. Adakah dalil yang melarang mimpi ketemu Nabi diceritakan? Ada nggak? Ada nggak dalil yang mengatakan kalau kamu cerita mimpi nanti membawa fitnah? Ada nggak? Adakah kaidah begitu tertulis di dalam kitab-kitab yang mu'tabar? Nggak ada. Makanya para imam cerita mimpinya di kitab. Hatta Imam Bukhari bercerita mimpi dia ketemu Rasulullah SAW. Bahkan beliau nulis di Sahih Bukhari kitab Ta'birur Ru'ya, dan ini sering saya sampaikan. Bab tentang takbir mimpi. Tapi jangan GR dulu, mimpi itu cuma mubasyarat, cuma kabar gembira. Kalau dapat mimpi disuruh beramal, gak usah diamalin dulu, ya. Siapa yang bermimpi sesuatu, nanti ada seorang syekh atau seorang wali apa kayak kelihatan di mimpi, ngasih ijazah amal, gak usah diamalkan dulu. Konfirmasi dulu kepada syekhnya, gurunya, mursyidnya. Nanti gurunya jika dia ahlul jazbah, ahlul ahwal mal maqamat, dia tahu ini syaitan atau bukan. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih bagus ketemu jaga daripada ketemu mimpi. Mau nggak ketemu jodoh di mimpi? Ngapain? Mending ketemu jaga, nggak usah mimpi. Tapi kenapa hari ini orang kemudian menggebu-gebu ingin mimpi ketemu Nabi? Karena dia berpikir mimpi itu satu makom tinggi. Padahal mimpi itu disebut ahwal. Ahwal itu berubah-ubah, bukan makom. Yang tinggi itu makom, makom cinta. Orang kalau sudah cinta kepada Rasulullah pasti dikasih ahwal mimpi. Begitu, ya. Jadi cintanya yang dikejar, bukan mimpinya yang dikejar. Hari ini gimana? Mimpinya yang dikejar. Nih amalan ini sekian kali, nanti kamu mimpi ketemu Rasulullah. Saya yakin ulama yang ngomong begitu, dia udah ngomong cinta sebelumnya. Tapi videonya kan dipotongnya di situ. Ya, nggak sabar ngaji. Pengen yang ujung-ujung doang. Pengennya yang beban-beban ya. Kayak keranjingan wiridan ya. Pas udah wiridan, nggak dapat nanya. Aku udah wirid kok nggak ketemu Nabi ya? Kayaknya mursyidnya kurang wusul nih. Dia nggak jelas, mursyid yang disalahin. Jadi Allah lah yang memilihkan apa yang kita minta. Saya minta kepada Bang Dik, misalnya Bang Dik ini jagonya apa nih? Bang Dik mengerti gambar. Saya bilang, Bang Dik, beliin dong yang itu. Kata Bang Dik, tunggu Ar-Razi, saya nanti pilihkan yang bagus karena saya ahlinya gambar. Kira-kira saya nolak nggak kalau saya ngerti Bang Dik lebih ngerti? Nggak nolak. Kenapa? Karena dipilihkan oleh yang maha, oleh orang yang lebih mengerti. Bagaimana jika yang memilihkan itu zat yang maha mengerti? Jadi PR kita selama ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku,
Mungkin kajian doa sudah banyak, kajian wirid sudah banyak, tapi orang jarang membahas bagaimana mengenal zat yang kita mintakan doa itu. Jadi kita ini kurang mengenal dia sehingga sering meminta hal-hal yang di luar kepantasan seorang hamba minta kepadanya. Waqfil waqtil ladzi yurita fil waqtil ladzi turid. Allah itu jika ingin memberi, nggak nunggu maunya si hamba, tapi maunya Allah. Nah, gimana cara mengkorelasikannya supaya nggak menunggu, supaya tidak menunggu? Gimana? Itu tadi bab cinta. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, jika Allah telah mencintai seorang hamba, kuntu sama'ahu, maka berubahlah pendengarannya, penglihatannya, termasuk kehendaknya, waktu yang dia mau. Jadi jika si hamba sudah dicintai Allah, kehendak si hamba lebur dalam kehendaknya Allah. Maka kapan si hamba mau terjadi, berarti itu maunya Allah. Bukan Allah mengikuti maunya hamba. Sejak kapan Allah mengikuti maunya hamba? Pantas gak Allah ngikutin maunya hamba? Atau hamba yang mesti ngikutin maunya Allah? Allah itu bukan presiden demokrasi, bukan. Allah itu maha adil, maha diktator. Hanya Allah yang boleh begitu. Tapi juga maha penyayang. Maka gak boleh si hamba ngatur-ngatur Allah. Jadi di salah satu nama Allah, Malikul Mulk, Raja di Raja. Artinya Allah itu absolut, gak boleh diatur-atur. Tapi apa yang dia atur itu pasti terbaik, pasti terindah. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku yang makan Allah, bagaimana caranya mengkorelasikan ini bahwa dia memilihkan apa yang engkau minta, bukan yang engkau pilihkan. Memilihkan waktu yang dia mau, bukan waktu yang engkau mau. Maksudnya, jangan lagi ada ikhtiar dan iradah di hadapan Allah. Ikhtiar dan iradah cukup kepada makhluk. Kalau di hadapan Allah, tiadalah iradahku, kehendakku, tiadalah kemampuanku, tiadalah kemampuanku. La haula wala quwwata illa billah. Jadi nggak usah tinggi-tinggi ngaji marifat, pakai la haula wala quwwata, selesai semua. Jadi marifat itu 3 aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kalau orang udah nyebut nama Rasul berarti apa? Salawat. Berarti di situ ada cinta. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa, berarti tiada dirinya kecuali dia ada karena Allah. Tiada kehendaknya kecuali kehendak Allah. Udah 3 itu marifat. Gampang? Nah, di situ nanti ada bismillah, ada subhanallah, itu tercakup semuanya dalam itu. Baik teman-teman, bukan Allah. Barangkali itu dulu, silakan.